Akan tiba saat dalam hidup ketika angin muda tak lagi membawa kekuatan yang sama. Ketika malam menjadi lebih sunyi, dan hari-hari lebih dipenuhi renungan daripada ambisi. Usia tua datang kepada kita seperti bisikan lembut. Awalnya nyaris tak terasa, tapi lama-lama menjadi sangat nyata. Dan seiring berlalunya waktu, sebagian orang mulai percaya bahwa untuk tetap terhubung, untuk merasa berharga, untuk menghindari kesepian, mereka harus menyesuaikan diri dengan dunia di sekitar mereka. Mereka mulai menjadi terlalu baik, terlalu menerima, terlalu terbuka terhadap orang-orang, dan pengaruh-pengaruh yang sebenarnya tidak pernah Tuhan maksudkan untuk kita sambut. Tapi, hari ini aku di sini untuk mengingatkanmu bahwa keberanian kudus harus bangkit dalam rohmu seiring bertambahnya usia. Ada kekuatan, bukan kekuatan sosial, tapi kekuatan rohani yang Tuhan panggil untuk kamu jalani. Dunia akan menyarankan agar kamu tetap ramah, sopan, dan mengatakan ya, bahkan ketika rohmu jelas-jelas mengatakan tidak. Namun sahabatku, Tuhan tidak sedang membangkitkan generasi orang percaya lanjut usia untuk diinjak-injak oleh musuh. Dia sedang memanggil para prajurit berpengalamannya untuk bangkit dengan kepekaan rohani, berjalan dalam hikmat, dan menjaga damai sejahtera mereka sekuat singa melindungi anaknya. Ketika kamu muda, kamu masih punya ruang untuk kesalahan. Kamu punya waktu untuk bangkit kembali dari keputusan yang tidak bijak. Kamu punya energi untuk melepaskan diri dari hubungan yang merugikan dan koneksi yang tidak selaras. Namun sekarang, di usia lanjutmu, konsekuensinya lebih serius. Waktu lebih terbatas. Setiap keputusan yang kamu ambil memiliki makna yang lebih dalam. Dan setiap orang yang kamu izinkan masuk ke dalam hidupmu memiliki kekuatan lebih besar untuk membangkitkan atau menjatuhkanmu. Itulah mengapa aku berbicara kepadamu dengan urgensi kudus. Berhentilah menjadi terlalu menyenangkan di usia tuamu. Jangan biarkan rasa takut akan kesendirian menguasai pilihanmu. Jangan biarkan rasa lapar akan kebersamaan membutakanmu dari tipu daya musuh. Ular itu licik dan dia tidak hanya mengincar yang muda, dia menyelinap ke dalam panti jompo. Dia berbicara dalam hati para janda. Dia menyamar sebagai teman lama, tetangga baik, atau kerabat yang kelihatannya tulus. Tapi tujuannya adalah untuk merampas damai sejahteramu, melemahkan rohmu, dan mengubah tahun-tahun emasmu menjadi musim penyesalan. Tuhan tidak memelihara hidupmu selama ini hanya untuk melihatmu jatuh ke pelukan yang tak layak. Tuhan belum selesai denganmu. Jika kamu masih bernafas, kamu masih memegang tujuan. Dan tujuan itu butuh perlindungan. Tujuan itu butuh pemisahan. Tujuan itu menuntut agar kamu berhenti berkata ya untuk setiap undangan, setiap panggilan, setiap wajah yang terlihat ramah. Kamu harus membela hatimu dengan kekuatan. Kamu harus menjaga pikiranmu dengan kebenaran. Kamu harus menyatakan, tidak hari ini. Aku telah berjalan terlalu dekat dengan Tuhan untuk membiarkan hubungan yang salah membawa kebingungan. Terlalu banyak orang kudus yang berpengalaman telah menyambut pergaulan yang salah dan sekarang bertanya-tanya mengapa damai mereka hilang. Mereka bertanya mengapa kejernihan pikiran mereka lenyap. Mereka mempertanyakan mengapa doa-doa mereka terasa tak berdaya dan kekuatan mereka memudar. Bukan usia yang selalu melemahkan kita. Kadang, kehadiran orang-orang yang salah di sekitar kita yang membuat kita lemah. Musuhlah yang duduk di meja kita, sementara kita meyakinkan diri sendiri bahwa kita hanya sedang bersikap ramah. Keramahan adalah berkat jika dipimpin oleh roh. Tapi keramahan berubah menjadi beban ketika didorong oleh rasa takut. Beberapa dari kalian menunjukkan kebaikan karena kalian takut sendirian. Kalian ragu untuk berkata, tidak. Kalian tidak nyaman menghadapi konflik. Tapi hari ini, aku menyatakan kepadamu, kasih yang sempurna mengusir ketakutan. Tuhan tidak memberikan kepadamu roh ketakutan, tetapi roh kuasa, kasih, dan pikiran yang sehat. Kamu tidak ditakdirkan untuk menyenangkan semua orang di tahun-tahun terakhirmu. Kamu ditakdirkan untuk memuliakan Tuhan. Biarlah itu cukup. Berhentilah membiarkan orang lain membujukmu untuk melakukan hal-hal yang rohmu sudah tahu tidak benar. Berhentilah menyelenggarakan pertemuan yang membuatmu merasa kosong alih-alih diperbarui.
Berhentilah memberikan sumber dayamu kepada orang-orang yang hanya mengambil tanpa pernah berinvestasi dalam dirimu. Hatimu terlalu berharga. Damai sejahteramu terlalu kudus. Warisanmu terlalu berarti untuk disia-siakan demi menyenangkan orang yang salah. Kamu tidak sedang bersikap kasar dengan menetapkan batasan. Kamu sedang menjadi bijaksana. Kamu tidak sedang tidak sopan dengan berkata tidak. Kamu sedang taat. Musuh ingin meyakinkanmu bahwa menjadi orang baik artinya menjadi penurut. Tapi Tuhan sedang memanggilmu untuk berdiri dalam keyakinan. Yesus adalah kasih yang menjadi manusia. Namun, Dia tidak mengizinkan semua orang mengakses lingkaran pribadinya. Dia tidak menyerahkan dirinya kepada siapapun secara sembarangan. Dia tidak fokus untuk disukai. Dia fokus pada tujuannya. Dan kamu juga harus demikian, terutama sekarang. Beberapa dari kalian telah begitu lama menyesuaikan diri demi menjaga perdamaian, hingga kalian lupa seperti apa rasanya benar-benar memiliki damai sejahtera. Kalian telah menyembunyikan kebijaksanaan demi tidak membuat orang lain merasa tersudut. Kalian telah menahan penglihatan rohani karena takut dianggap menghakimi. Kalian telah menyamarkan terang kalian agar tidak membebani orang yang memilih kegelapan. Tapi biarkan aku mengingatkanmu. Terang tidak pernah dimaksudkan untuk dikompromikan. Terang dimaksudkan untuk bersinar. Terang memaparkan. Terang menunjukkan jalan. Dan kamu, anak Allah, telah ditetapkan untuk bersinar, seperti kota di atas bukit. Masa tua bukan waktunya untuk menjadi pasif. Ini adalah waktu untuk menjadi tajam dalam roh. Ini bukan waktu untuk mencari pengakuan. Ini adalah waktu untuk berjalan dalam otoritas. Ini adalah musim di mana kamu harus mengatakan hal-hal yang orang lain terlalu takut untuk katakan. Ini adalah musim di mana kamu harus memutus hubungan yang hanya membawa kebingungan dan keterikatan jiwa yang tidak kudus. Dan jika kamu merasa Roh Kudus menarikmu untuk menyendiri, menarikmu menjauh dari keramaian, dari panggilan tak berguna, dari hubungan tak sehat, taatlah. Itu bukan penolakan. Itu pemurnian. Itu bukan isolasi. Itu penetapan kembali. Kamu sedang dipersiapkan untuk misi yang tidak bisa dibawa oleh semua orang. Untuk ketinggian yang tidak bisa dicapai oleh sembarang orang. Tuhan sedang menciptakan ruang di sekelilingmu. Dia sedang membersihkan atmosfer di sekitarmu. Dia sedang membungkam kebisingan supaya kamu dapat mendengarnya lebih dalam. Beberapa orang yang dulu sangat dekat denganmu sekarang terasa seperti orang asing. Bukan karena kamu berhenti mengasihi mereka, tapi karena kamu sedang dipindahkan ke ruang yang tidak bisa mereka tempati. Kamu bukan lagi bagian dari dunia mereka. Bukan karena kamu sombong, tapi karena kamu telah disucikan oleh perjalananmu. Kamu telah berjalan melalui lembah air mata dan tetap berdiri. Kamu telah melintasi padang gurun dan tetap memuji. Kamu telah menghadapi malam tergelap dan tetap berdoa. Sekarang adalah waktunya untuk mengenakan jubah otoritas yang telah diberikan Tuhan kepadamu. Tidak lagi hidup setengah-setengah, tidak lagi hubungan setengah hati. Tidak lagi menyimpan suara ketika Tuhan menyuruhmu berbicara. Tidak lagi menghadiri pertemuan hanya demi menjaga penampilan. Tidak lagi menjalin komunikasi yang Tuhan sudah lama perintahkan untuk ditutup. Kamu bukan korban kesepian, kamu adalah penjaga kemuliaan. Banyak dari kalian yang tahu persis siapa yang harus dilepaskan. Kalian telah merasakannya selama berbulan-bulan. Beberapa bahkan selama bertahun-tahun. Tapi rasa kasihan, rasa bersalah, dan rasa takut kehilangan telah menahanmu dalam siklus yang menyedihkan. Hari ini Tuhan berkata, cukup. Tidak ada lagi kompromi. Tidak ada lagi pengurangan diri. Tidak ada lagi penyesuaian terhadap roh-roh yang tidak tunduk kepadaku. Karena di musim ini, Tuhan tidak akan memberkati ruang yang penuh dengan kekacauan. Dia tidak akan menuangkan anggur baru ke dalam kirbat lama. Dia tidak akan mengungkapkan hal-hal kudus kepada hati yang terus membuka pintu bagi orang-orang yang hanya datang untuk merampas damainya. Kamu telah mengurung dirimu dalam keheningan terlalu lama. Tapi sekarang waktunya untuk bersuara. Waktunya untuk mengambil kembali otoritasmu. Waktunya untuk menata ulang siapa yang boleh masuk ke ruang hatimu. Ini bukan soal menjadi eksklusif. Ini soal menjaga kekudusan. Ini bukan soal menyombongkan hikmatmu.
Ini soal tidak lagi membiarkan kebodohan menguras minyak yang kamu simpan dengan air mata dan doa-doa yang tidak terlihat. Tuhan sedang mencari anak-anaknya yang lebih tua, bukan usia secara jasmani, tapi usia secara rohani, untuk berdiri, tegak, menjaga pintu gerbang, dan memisahkan yang kudus dari yang umum. Tidak semua orang boleh berbicara ke dalam jiwamu. Tidak semua orang boleh duduk di meja doamu. Tidak semua orang boleh tahu arah langkahmu. Beberapa hal sekarang harus dijaga dalam keheningan, dibawa hanya kepada Tuhan. Beberapa keputusan tidak perlu dibahas, mereka hanya perlu ditaati. Dan jika kamu mencari konfirmasi dari orang yang belum pernah ke tempat yang Tuhan sedang bawa kamu akan selalu merasa ragu. Sebab mereka tidak mengerti harga dari misi yang kamu emban. Mereka tidak merasakan beban yang kamu tanggung di malam hari. Mereka tidak tahu bagaimana rasanya melihat sesuatu dalam roh dan dipanggil untuk memperingatkan, bahkan jika tidak ada yang mendengarkan. Tapi kamu tahu, kamu mendengar, kamu melihat, kamu merasa. Itu karena kamu dipanggil. Maka jadilah seperti Yehezkiel yang berdiri di atas tulang-tulang kering. Jadilah seperti Yeremia yang berkata, "Firman-Mu seperti api dalam tulang-tulangku." Jadilah seperti Yohanes di Pulau Patmos, yang dibuang karena suara kenabian, tapi justru menerima pewahyuan terbesar dalam isolasi. Inilah saatnya untuk mengalir dalam kuasa, bukan hanya dalam kenangan. Banyak dari kalian yang menyimpan kesaksian luar biasa tentang masa lalu, tapi Tuhan ingin menyatakan kuasanya hari ini. Doa-doamu hari ini masih bisa menggerakkan langit. Firman yang kamu ucapkan hari ini masih bisa menghancurkan kubu pertahanan musuh. Hadirmu masih membawa kemuliaan jika kamu memilih untuk berjalan dalam ketaatan dan kekudusan. Tapi untuk itu, kamu harus keluar dari ruang yang tidak lagi sesuai dengan pertumbuhan rohanimu. Kamu harus berhenti menyesuaikan dirimu dengan suara-suara yang tidak lagi seirama dengan Roh Kudus. Kamu harus berani terlihat berubah di mata orang yang ingin kamu tetap seperti dulu. Kamu tidak dipanggil untuk hidup dalam kenangan orang lain. Kamu dipanggil untuk bergerak bersama awan kemuliaan Tuhan. Dan awan itu sedang bergerak. Tuhan sedang mengangkat orang-orang yang tidak takut untuk terlihat tegas, untuk terlihat terlalu radikal, untuk terlihat terlalu terpisah dari arus dunia. Terkadang pemisahan yang Tuhan lakukan dalam hidupmu adalah jawaban dari doamu sendiri. Doa yang kau ucapkan dalam air mata. Tuhan, pakailah aku. Dan Dia menjawabnya, bukan dengan pesta, bukan dengan undangan kehormatan, tetapi dengan penolakan, dengan keheningan, dan dengan perpisahan. Banyak dari kalian sedang menjalani itu sekarang. Dan kamu bertanya, Tuhan, apakah aku sedang kehilangan segalanya? Tapi sebenarnya, kamu sedang dipisahkan untuk dipenuhi dengan sesuatu yang lebih besar. Kamu tidak sedang dibuang. Kamu sedang dibentuk. Kamu tidak sedang dilupakan. Kamu sedang disucikan. Musuh ingin kamu percaya bahwa karena orang-orang menjauh, maka kamu tidak berguna. Tapi Tuhan berkata, sekarang aku bisa berbicara padamu tanpa gangguan. Ini adalah ruang kudus. Dan ruang ini bukan untuk semua orang. Ini hanya untuk mereka yang tidak takut dengan kesunyian. Karena mereka tahu bahwa dalam kesunyian ada suara Tuhan yang jernih. Ketika kamu mulai memilih damai sejahtera daripada popularitas, ketika kamu mulai memilih pengurapan daripada penerimaan sosial, ketika kamu mulai memilih suara Tuhan daripada tepuk tangan manusia, saat itulah kamu tahu kamu telah tumbuh dewasa dalam roh. Dan biarkan aku katakan sesuatu yang mungkin keras tapi benar. Banyak orang menua secara usia, tapi tidak bertumbuh secara rohani. Mereka menjadi tua, tapi tetap kebingungan, tetap mudah tersinggung, tetap buta terhadap tipu daya. Tapi kamu tidak seperti itu. Kamu telah menanggung salibmu. Kamu telah berjalan bersama Tuhan cukup lama untuk tahu perbedaan antara yang palsu dan yang asli. Kamu bisa merasakan atmosfer berubah. Kamu tahu ketika seseorang berkata benar, tapi rohnya tidak bersih. Kamu bisa membedakan dengan matamu tertutup dan telingamu dilipat. Karena hatimu telah dilatih dalam kehadiran Tuhan. Dan karena itu, kamu punya tanggung jawab. Kamu tidak bisa lagi menahan kebenaran hanya demi menjaga perdamaian.
Kamu tidak bisa lagi diam ketika roh berseru dalam batinmu. Kamu tidak bisa lagi memalingkan wajah dari kesalahan, hanya karena itu berasal dari orang yang kamu kasihi. Tuhan tidak memanggilmu untuk menjadi nyaman. Dia memanggilmu untuk menjadi setia. Ada orang-orang muda di sekelilingmu yang tidak tahu arah. Mereka butuh seseorang yang tidak hanya memberi mereka semangat, tapi memberi mereka kebenaran. Mereka tidak butuh telinga yang mengangguk. Mereka butuh suara yang bernubuat. Dan suara itu adalah kamu. Kamu mungkin tidak pernah berdiri di mimbar, tapi kata-katamu di meja makan bisa menyelamatkan generasi. Kamu mungkin tidak pernah masuk dalam siaran televisi, tapi doamu dalam kamar bisa menghentikan rencana iblis atas sebuah keluarga. Kamu mungkin tidak punya pengikut di media sosial, tapi langit tahu namamu karena hidupmu penuh dengan penyembahan yang tidak terlihat. Tuhan sedang memanggil para pahlawan yang tidak dikenal, yang tidak pernah meminta panggung, tapi hidup mereka adalah altar, yang tidak haus ketenaran, tapi lapar akan hadirat, yang tidak mengejar pengaruh, tapi mencari perkenanannya. Kamu adalah bagian dari umat sisa itu. Jangan berkecil hati jika kamu merasa tak terlihat. Justru yang tersembunyi itulah yang sering paling sakral. Seperti mezbah tersembunyi di bait suci, seperti doa dalam rahim Hana, seperti puasa yang tidak diumumkan Yesus. Kekuatan seringkali datang dalam keheningan. Tuhan tidak menilai berdasarkan keramaian. Dia menilai berdasarkan kesetiaan. Dan kamu, yang tetap setia dalam keheningan, yang tetap menyembah ketika tidak ada yang melihat, yang tetap mendoakan orang-orang yang menyakitimu, kamu sedang membangun warisan kekekalan. Warisan yang tidak bisa dibeli. Warisan yang tidak bisa direplikasi. Dan ketika kamu berdiri di hadapan Tuhan suatu hari nanti, kamu tidak akan membawa sertifikat, medali, atau pengakuan publik. Kamu akan membawa darah di pedang rohanimu, air mata di pakaian penyembahanmu, tetes minyak di pelitamu, dan Tuhan akan berkata, "Baik sekali, hambaku yang baik dan setia." Ketika kamu sudah cukup lama berjalan bersama Tuhan, kamu mulai mengenali polanya. Dia tidak membangun prajurit dalam keramaian. Dia menempa mereka dalam keheningan. Dia tidak melatihmu untuk pertempuran dengan pujian manusia, tapi dengan pengabaian yang tak terucapkan. Dan sekarang, di musim hidupmu ini, Tuhan sedang memberimu penglihatan yang lebih tajam, bukan untuk membuatmu menjadi pengamat yang sinis, tetapi untuk menjadikanmu penjaga di tembok. Kamu tidak dipanggil untuk sekadar menjadi penonton. Kamu dipanggil untuk menjadi penjaga. Penjaga kebenaran, penjaga integritas, penjaga pewahyuan. Dan dalam peran itu, kamu akan sering merasa sendiri. Akan ada hari-hari ketika kamu ingin menyerah, ketika kamu merasa tidak ada yang mendengar, ketika suara kenabianmu dianggap terlalu keras atau terlalu kuno. Tapi kamu tidak bisa berhenti. Kamu tidak boleh diam. Dunia sedang terbakar dan banyak gereja sedang tertidur. Anak-anak muda berteriak minta arah, dan banyak pemimpin terlalu sibuk mengejar relevansi hingga kehilangan pengurapan. Tapi kamu yang dipanggil keluar dari kebisingan, kamu tidak boleh berkompromi sekarang. Tuhan telah mempercayakan padamu sesuatu yang terlalu kudus untuk disesuaikan dengan tren. Kamu membawa pengurapan yang telah melalui proses yang menyakitkan, sunyi, dan panjang. Dan pengurapan itu bukan untuk dipamerkan, tapi untuk dibagikan kepada mereka yang haus. Mereka yang sungguh-sungguh ingin mengenal Tuhan, bukan sekadar terhibur oleh agama. Akan ada godaan untuk diam. Akan ada tekanan untuk melembutkan kebenaran. Akan ada undangan untuk menjadi netral, supaya semua orang tetap nyaman. Tapi netralitas di tengah kegelapan adalah pengkhianatan terhadap terang. Dan kamu tahu itu. Kamu merasakan beban dalam rohmu ketika sesuatu salah. Kamu merasakan getaran surgawi ketika Roh Kudus terganggu. Kamu tidak bisa lagi berpura-pura bahwa segala sesuatu baik-baik saja ketika kejahatan sedang diromantisasi dan kebenaran sedang ditertawakan. Kamu dipanggil untuk menyuarakan sesuatu, bukan dari tempat kemarahan, tapi dari tempat keintiman dengan Tuhan. Suara kenabian bukan sekadar berteriak, tetapi berseru dari tempat air mata dan kasih yang dalam. Kamu tidak bisa berseru atas hal-hal yang tidak kamu doakan.
Kamu tidak bisa menegur tanpa lebih dulu membawa luka itu kepada Tuhan dalam pujian dan tangisan. Dan sekarang, lebih dari sebelumnya, dunia butuh tua-tua rohani yang tidak hanya bijaksana karena usia, tapi karena telah berdiam cukup lama di hadiratnya. Bukan tua-tua yang ingin tetap disukai, tapi tua-tua yang lebih memilih disingkirkan manusia daripada kehilangan urapan Tuhan. Bukan tua-tua yang sibuk mempertahankan posisi dalam struktur gereja, tapi yang menjaga api di altar pribadi mereka. Kamu tidak perlu panggung. Kamu hanya perlu kehadiran Tuhan. Kamu tidak perlu validasi. Kamu hanya perlu pengesahan dari Roh Kudus. Dan dari tempat itu, kamu bisa mengguncang atmosfer. Dari tempat itu, kamu bisa mengubah arah keluarga, kota, bahkan bangsa. Tapi, kamu harus menjaga hati. Musuh tahu dia tidak bisa menghapus panggilanmu. Jadi dia mencoba mengalihkan fokusmu. Dia mencoba memancingmu ke dalam debat yang sia-sia, diskusi, duniawi, dan rutinitas keagamaan yang kehilangan daya ledaknya. Dia ingin kamu sibuk, bukan berdampak. Dia ingin kamu religius, tapi tidak berkuasa. Dia ingin kamu tua secara rohani, tapi tidak berbuah. Dan kamu harus menolak itu. Kamu harus kembali ke kesederhanaan penyembahan yang murni, ke doa yang lahir dari kerinduan, bukan kewajiban, ke firman yang membakar hatimu, bukan hanya mengisi catatanmu. Kamu harus kembali ke tempat pertama kali kamu mendengar suaranya. Lembut, kuat, penuh kasih, dan tidak bisa ditawar. Dari tempat itulah kamu akan diberi kekuatan untuk berkata, tidak pada hal-hal yang sebelumnya kamu toleransi. Dari tempat itulah kamu akan memiliki keberanian untuk memotong hubungan yang tidak lagi mengarahkanmu kepada tujuan ilahi. Terkadang keberanian bukan berteriak, terkadang keberanian adalah menutup pintu dengan tenang, mematikan telepon tanpa penjelasan panjang, atau berdiri dalam ruangan dan tidak ikut tertawa ketika dosa sedang dirayakan. Itulah jenis kekudusan yang sedang Tuhan bangkitkan. Bukan yang keras kepala, tapi yang teguh. Bukan yang kasar, tapi yang tidak bisa ditawar. Bukan yang penuh kebencian, tapi yang didorong oleh kasih yang terlalu dalam untuk dibiarkan dibungkam. Dan kamu, anak Tuhan yang setia, kamu adalah bagian dari barisan itu. Tuhan sedang memurnikan. Kamu bukan menghukummu. Dia sedang menyendirikan kamu, bukan menolakmu. Dia sedang membungkam kebisingan di sekelilingmu agar kamu bisa mendengar strategi surgawi. Dan ketika kamu keluar dari tempat itu, kamu tidak akan sama. Kamu akan lebih tajam, lebih penuh kasih, lebih berapi-api. Dan kata-katamu akan membawa bobot yang hanya bisa datang dari waktu yang dihabiskan di hadirat Tuhan. Tuhan sedang membentuk dalam dirimu suatu keberanian yang tenang. Sebuah keteguhan yang tidak perlu teriak untuk menjadi jelas. Dunia merayakan suara keras, tetapi surga merespons hati yang taat. Dan kamu telah belajar, melalui jalan panjang dan sunyi, bahwa ketaatan yang diam sering lebih kuat daripada tindakan yang mencolok. Mereka yang mengenal Tuhan tidak selalu yang paling bersuara, tetapi yang paling dalam akarnya. Akarmu yang telah bertumbuh melalui musim kehilangan, pengkhianatan dan penantian panjang. Itulah yang membuatmu kokoh saat badai datang. Kamu tidak mudah tergoyahkan. Bukan karena kamu kuat secara manusiawi, tetapi karena kamu telah berakar dalam kebenaran. Dan sekarang, Tuhan sedang memanggilmu bukan hanya untuk tetap berdiri, tetapi untuk berdiri dengan maksud. Untuk menjadi suara yang membangun, bukan hanya memperingatkan. Untuk menjadi tiang dalam baitnya, bukan hanya lonceng peringatan. Karena kamu membawa lebih dari sekadar firasat. Kamu membawa strategi. Generasi yang lebih muda perlu melihat seperti apa kekudusan dalam bentuk manusia. Mereka perlu tahu bahwa itu mungkin. Hidup dengan penuh kasih namun tetap tegas, mengasihi orang berdosa tapi menolak dosa, tetap lembut tanpa menjadi lemah. Dan siapa yang bisa menunjukkan itu lebih baik daripada kamu yang telah berjalan bersama Tuhan melalui setiap musim? Kamu tidak perlu menyebutkan semua kredensial rohanimu. Tidak perlu memaksakan otoritas. Otoritas sejati tidak butuh panggung untuk dikenali. Itu dirasakan dalam atmosfer. Ketika kamu memasuki ruangan, damainya ikut masuk. Ketika kamu berbicara, roh-roh yang salah terguncang. Ketika kamu diam,
kehadiran Tuhan tetap terasa. Itulah pengaruh dari hidup yang dibentuk dalam ketaatan dan kesetiaan. Tetapi dengan pengaruh itu, datang juga tanggung jawab. Kamu tidak bisa lagi hidup setengah hati. Kamu tidak bisa membagi waktumu antara yang kudus dan yang sembrono. Bukan karena kamu eksklusif, tapi karena kamu telah dikuduskan. Kekudusan bukan tentang merasa lebih baik dari orang lain. Kekudusan adalah tentang kesadaran bahwa kamu membawa sesuatu yang terlalu berharga untuk dicampurkan dengan sembarangan. Itu adalah kesadaran bahwa kamu adalah bejana. Bukan bejana biasa, tetapi bejana pilihan. Dan bejana itu harus dijaga tetap bersih agar tetap berguna. Maka, kamu harus mulai memperhatikan apa yang kamu izinkan masuk ke dalam hidupmu. Siapa yang kamu izinkan berbicara ke dalam jiwamu? Apa yang kamu izinkan untuk kamu tonton, baca, dengar? Bukan karena kamu fanatik, tapi karena kamu bertanggung jawab atas pengurapan yang dipercayakan Tuhan padamu. Jika musuh tidak bisa menghancurkanmu, dia akan mencoba mengalihkanmu. Jika dia tidak bisa membuatmu mundur, dia akan mencoba membuatmu sibuk dengan hal-hal yang kelihatan baik tapi tidak menghasilkan buah kekal, sibuk dengan hubungan, pelayanan, percakapan, dan aktivitas yang menyita ruang tapi tidak memberi kehidupan. Dan kamu tahu dalam rohmu, ketika sesuatu mulai menyita, bukan mengisi, itu sebabnya kamu merasa terganggu setelah pertemuan tertentu. Itu sebabnya kamu merasa kering setelah percakapan tertentu. Itu sebabnya kamu merasa berat setelah berada di tempat-tempat tertentu. Itu bukan kamu menjadi sensitif secara berlebihan. Itu kamu menjadi tajam. Itu tanda bahwa Tuhan telah menaikkan frekuensi rohanimu. Kamu tidak bisa lagi hidup seperti dulu. Kamu tidak bisa lagi bersikap biasa-biasa saja. Kamu telah dicetak dalam ketekunan dan disegel dalam pengurapan. Sekarang adalah waktunya untuk hidup sesuai dengan panggilan itu. Mulailah berbicara seperti seseorang yang membawa firman Tuhan. Berdoalah seperti seseorang yang menggerakkan surga. Dengarkan seperti seseorang yang siap bertindak atas perintah ilahi. Hiduplah seperti seseorang yang telah dibakar oleh hadirat-Nya. Karena kamu bukan sisa masa lalu, kamu adalah suara masa kini. Tidak ada masa pensiun dalam kerajaan Tuhan. Hanya ada transformasi. Tuhan tidak selesai denganmu. Dia sedang menguatkanmu. Dia sedang membukakan bab baru. Bukan sebagai pelengkap, tetapi sebagai puncak. Apa yang kamu anggap sebagai musim akhir, mungkin justru awal dari pengaruh terbesarmu. Apa yang kamu anggap sebagai penutupan, mungkin sebenarnya panggilan untuk naik lebih tinggi. Jangan anggap ringan musim ini. Jangan perlakukan dirimu seolah-olah kamu udah lewat masa pakainya. Kamu lebih tajam dari sebelumnya, lebih dalam, lebih jelas, lebih berguna. Dan saat kamu mulai berjalan dalam keberanian itu, jangan heran jika beberapa orang menjauh. Jangan terkejut jika beberapa undangan berhenti datang. Itu bukan penolakan. Itu penyelarasan. Tuhan sedang mengelilingimu dengan orang-orang yang selaras. Yang tidak akan menertawakan ketajamanmu, tetapi menghargainya. Yang tidak akan memanfaatkan pengurapanmu, tetapi menundukkan diri untuk belajar darinya. Yang tidak akan mengurasmu, tetapi akan mengangkat tanganmu saat kamu lelah. Itulah komunitas surgawi yang sedang Tuhan bentuk di sekelilingmu. Tetap terbuka. Tetap tajam, tetap rendah hati, karena yang akan datang lebih besar dari yang telah berlalu. Terkadang, peningkatan otoritas datang dalam bentuk penolakan. Itu tidak diumumkan dengan terompet, tidak selalu dikonfirmasi oleh pemimpin manusia. Tapi jika kamu mendengarkan dengan hati yang tajam, kamu akan merasakannya. Tuhan sedang meninggikanmu secara rohani, bukan untuk kemegahan, bukan untuk kesombongan, tapi untuk misi yang lebih berat. Kamu tidak bisa lagi bertindak seperti sebelumnya, karena bebanmu sekarang lebih berat. Dan itu bukan beban yang menindas. Itu beban kemuliaan. Beban pengurapan. Beban tanggung jawab. Surgawi yang tidak bisa diberikan pada sembarang orang. Tuhan hanya menaruh kepercayaan ini pada mereka yang telah teruji. Dan kamu telah teruji. Kamu telah berjalan melalui musim di mana tidak ada yang mengerti seruan hatimu.
Kamu telah menyembah ketika tidak ada musik. Kamu telah berdoa ketika tidak ada kata. Kamu telah berdiri ketika orang lain menyerah, dan karena itulah kamu dipercaya. Sekarang, kamu harus mulai menjalani hidup seperti seseorang yang dipercaya oleh surga. Ini bukan tentang menjadi sempurna. Ini tentang menjadi bersedia. Ini tentang menjadi murni dalam motivasi. Ini tentang, berkata Tuhan, aku di sini, pakai aku meski tak terlihat, kirim aku meski tak disebut. Dan Tuhan sedang menjawab doamu. Itu sebabnya Dia sedang membungkam suara-suara yang dulu memalingkan perhatianmu. Itu sebabnya Dia sedang menghapus beberapa koneksi. Itu sebabnya Dia sedang membawamu kembali ke kesederhanaan iman yang pertama, tempat di mana kamu hanya membutuhkan Dia dan kehadirannya saja. Di tempat itu, kamu akan mendengarnya lagi, dengan kejernihan yang menembus kabut kebisingan dunia. Kamu akan tahu langkah berikutnya. Kamu akan melihat dengan mata yang terbuka, dalam roh. Kamu akan berjalan dengan hikmat yang tidak berasal dari buku, tapi dari waktu yang kamu habiskan di kakinya. Dan dunia akan melihat perbedaan itu. Mereka akan mulai bertanya padamu, apa yang berbeda dari kamu? Mereka akan merasakan damai, sejahtera bahkan saat kamu diam. Mereka akan merasakan berat kemuliaan, bahkan sebelum kamu berbicara. Karena kamu telah tinggal bersama Raja. Dan ketika seseorang tinggal di hadiratnya cukup lama, mereka tidak kembali sama. Itu sebabnya kamu tidak bisa lagi menjelaskan dirimu kepada semua orang. Beberapa tidak akan mengerti. Beberapa akan berpikir kamu menjadi aneh. Beberapa akan merasa tersinggung oleh standar kekudusan yang kamu jalani. Jangan tergoda untuk menurunkan standar hanya untuk merasa diterima. Kekudusanmu bukan alat untuk membuat orang merasa kecil, tapi itu adalah undangan. Undangan untuk datang lebih dekat kepada Tuhan. Dan siapapun yang lapar akan merespons dengan kerendahan hati. Tetapi mereka yang hanya ingin hidup dalam kenyamanan akan menjauh. Dan kamu harus rela melepaskan mereka. Tidak semua orang bisa mengikuti pendakianmu. Tidak semua orang bisa masuk ke ruang kudus itu. Bahkan Yesus, dalam momennya yang paling penuh kemuliaan di atas gunung, hanya membawa 3 murid. Bukan karena yang lain tidak dikasihi, tetapi karena tidak semua orang siap melihat kemuliaan. Dan kamu sekarang sedang dibawa ke tempat yang lebih tinggi. Tapi jangan salah paham. Tempat yang lebih tinggi itu tidak selalu terlihat megah. Kadang, itu adalah ruang doa kecil di rumahmu. Kadang itu adalah pagi hari ketika kamu duduk diam dengan Alkitab terbuka. Kadang itu adalah langkah-langkah kecil ketaatan yang tidak dilihat siapapun, tapi dihitung oleh surga. Tuhan melihat, Tuhan tahu. Tuhan menghitung setiap air matamu. Setiap kali kamu menahan kata-kata untuk menjaga damai. Setiap kali kamu berlutut di tengah malam dan menyerahkan lagi orang-orang yang kamu cintai. Setiap kali kamu memilih untuk mengampuni padahal kamu bisa membalas. Itulah bukti bahwa kamu siap untuk hal yang lebih besar. Dan Tuhan tidak akan menyia-nyiakan hidup yang telah terbakar untuknya. Tiap kerutan di wajahmu, tiap rasa lelah di tulangmu, tiap kehilangan yang kamu alami dalam perjalanan, semuanya dihitung. Tidak ada yang sia-sia dalam kerajaan. Semua menjadi benih, semua menjadi api, semua menjadi bagian dari kesaksian. Dan kesaksianmu sedang dibutuhkan sekarang. Kamu tidak tahu siapa yang sedang mengamatimu dalam diam. Anak-anakmu, cucu-cucumu, tetanggamu. Mereka mungkin tidak pernah bertanya langsung, tapi mereka memperhatikan bagaimana kamu merespons badai, bagaimana kamu tetap tenang ketika dunia kacau, bagaimana kamu memilih mengasihi meskipun dikhianati. Dan tanpa sadar, kamu sedang membentuk warisan. Bukan warisan properti, tapi warisan iman. Iman yang kuat, tenang, dan tak tergoyahkan. Iman yang tidak dibangun di atas tren, tapi di atas kebenaran. Iman yang akan menuntun generasi berikutnya melalui padang gurun mereka sendiri. Itu sebabnya kamu tidak bisa menyerah sekarang. Kamu terlalu dekat dengan puncak. Terlalu dalam panggilan. Terlalu lama berjalan untuk berbalik arah. Teruslah maju. Karena Tuhan sedang memakai hidupmu sepenuhnya.
Jika kamu merasa musim ini berat, itu karena memang demikian. Tetapi jangan salah paham. Berat bukan berarti kamu salah arah. Berat bisa jadi pertanda bahwa kamu sedang membawa sesuatu yang bernilai kekal. Kamu tidak sedang dalam masa kegelapan tanpa tujuan. Kamu sedang dalam proses pemurnian yang dalam, disiapkan untuk sesuatu yang lebih besar dari yang pernah kamu bayangkan. Saat ini, banyak yang mengira bahwa masa tua hanyalah tentang istirahat dan penarikan diri. Tapi dalam kerajaan Tuhan, musim tua bukan tentang pensiun, itu tentang penyalaan ulang. Api tidak redup hanya karena kamu telah hidup lebih lama. Justru bara yang telah menyala lama, menghasilkan panas yang paling dalam dan tahan lama. Tuhan sedang menyulut kembali bara dalam dirimu. Tapi kali ini, api itu tidak membakar dengan kekuatan yang mencolok, melainkan dengan keintiman yang dalam. Api itu tidak akan memaksamu untuk lari ke panggung, melainkan menarikmu lebih dalam ke tempat kudusnya. Dan dari tempat itulah, Dia akan mengutusmu. Ya, mengutusmu. Mungkin bukan ke negeri asing, tapi ke lorong rumahmu sendiri. Mungkin bukan ke stadion besar, tapi ke ruang tamu seseorang yang sedang putus asa. Mungkin bukan dengan mikrofon di tangan, tapi dengan tanganmu sendiri yang merangkul orang yang kehilangan arah. Jangan remehkan kekuatan dari satu pelukan yang diliputi urapan, satu kata yang dilahirkan dari doa, satu tindakan kasih yang sederhana namun penuh kuasa. Inilah jenis pelayanan yang langit hargai, pelayanan yang tidak meminta tepuk tangan, tapi meninggalkan jejak kekal di hati manusia. Tuhan sedang membangkitkan generasi penatua yang tidak takut menjadi kecil di mata dunia, asalkan mereka besar di hadapan Tuhan. Orang-orang yang tidak mencari pengaruh tetapi membawa dampak. Orang-orang yang tidak membangun kerajaan pribadi, tetapi memperluas kerajaan Allah. Dan kamu, ya, kamu termasuk di antara mereka. Mungkin kamu merasa dunia sudah bergerak terlalu cepat, dan kamu tertinggal. Mungkin kamu merasa cara berpikirmu sudah tidak relevan, tapi jangan tertipu. Apa yang kamu bawa jauh lebih penting daripada teknologi, mode, atau popularitas. Kamu membawa roh hikmat, roh pewahyuan, roh pengertian, dan dunia haus akan itu. Bahkan ketika mereka tidak tahu bagaimana memintinanya, karena itu tetaplah setia. Jangan padamkan terangmu, jangan diamkan suaramu, jangan simpan kasihmu. Ada generasi yang sedang menunggu untuk melihat seperti apa hidup yang penuh Roh Kudus benar-benar terlihat. Bukan dalam teori, bukan dalam slogan, tapi dalam kehidupan sehari-hari, dalam cara kamu mengampuni, melayani, mendengar, dan mencintai. Mereka tidak membutuhkan teladan yang sempurna. Mereka membutuhkan teladan yang nyata. Dan kamu tidak perlu menunggu menjadi lebih siap. Kamu sudah siap. Karena kesiapan dalam kerajaan Tuhan bukan tentang keahlian, tapi tentang ketaatan. Tuhan tidak mencari yang paling berbakat. Dia mencari yang paling tersedia. Bersedialah, beranilah, berdirilah. Dan jika kamu merasa sendirian dalam perjalanan ini, ingat, kamu tidak sendiri. Ada orang-orang di seluruh dunia, di desa kecil hingga kota besar, yang juga mendengar panggilan ini. Mereka juga merasa ditarik lebih dalam. Mereka juga merasa tidak cocok lagi dengan cara-cara lama. Mereka juga merasa Roh Kudus sedang mengguncang hati mereka untuk sesuatu yang lebih murni. Kamu bagian dari gerakan global. Gerakan diam, tapi kuat. Gerakan orang-orang biasa yang memilih hidup tidak biasa. Gerakan yang tidak dipimpin oleh ego, tapi oleh kasih. Yang tidak dipenuhi kebisingan, tapi oleh doa. Dan ketika gerakan ini mencapai puncaknya, dunia akan tahu. Tidak karena ledakan publisitas, tapi karena perubahan nyata. Dalam keluarga, dalam komunitas, mau dalam bangsa. Dan semuanya dimulai dengan orang-orang seperti kamu, yang berkata ya kepada Tuhan, bahkan ketika tidak ada yang menonton. Maka teruslah menanam, teruslah menyiram, teruslah berdoa, teruslah percaya. Tuhan sedang melakukan hal yang besar, dan Dia melakukannya melalui bejana seperti kamu, yang retak tapi bersih, yang biasa tapi bersedia, yang lelah tapi tetap menyala,
Jangan menyerah. Jangan mengecilkan dirimu. Kamu adalah bagian dari rencananya. Hari-hari terakhir bukanlah waktu untuk mengecilkan terangmu. Ini adalah waktu untuk menyalakan pelitamu sepenuhnya. Dunia sedang menjadi semakin gelap, dan terang kecil pun bisa menerangi ruangan yang paling suram. Tapi kamu tidak membawa terang kecil. Kamu membawa pelita yang telah disulut oleh tahun-tahun perjalanan bersama Tuhan, disiram oleh air mata, dan dipertajam oleh doa-doa tanpa suara. Tuhan tidak akan menyia-nyiakan semua itu. Bahkan satu momen dalam hadiratnya, satu kata ketaatan, satu tindakan kasih yang dilakukan dengan hati murni, semuanya ditulis dalam kitab surga. Dan sekarang, saat dunia menggila dengan kecepatan, opini, dan kebisingan, Tuhan sedang memanggil umatnya untuk melambat, untuk kembali kepada dasar iman yang murni, harapan yang teguh, kasih yang tidak berpura-pura. Dia memanggilmu untuk kembali menjadi pembawa damai, bukan karena dunia damai, tetapi karena damainya telah memenuhi hatimu. Dunia mungkin tidak memahami pilihanmu. Mereka mungkin menganggapmu terlalu keras, terlalu terpisah, terlalu kuno. Tapi mereka tidak tahu bahwa kamu telah melihat sesuatu dalam roh yang tidak bisa diabaikan. Kamu telah mencicipi kemuliaannya. Kamu telah mendengar suaranya. Kamu telah merasakan kedalaman kasih-Nya. Dan setelah itu, kamu tidak bisa lagi hidup dengan setengah hati. Tidak bisa hidup seperti orang yang belum pernah disentuh oleh kemuliaan. Tuhan memanggilmu bukan untuk sekadar bertahan di hari-hari terakhir ini, tapi untuk menang. Untuk mewariskan api, bukan sekadar ajaran. Untuk membentuk orang-orang yang tidak hanya tahu tentang Tuhan, tetapi mengenalnya secara pribadi. Dan bagaimana kamu melakukannya? Dengan menjadi contoh, dengan hidup dalam integritas, dengan menunjukkan bahwa bahkan di usia lanjut, kamu tetap bisa menjadi tajam, relevan, dan penuh api. Dengan membuktikan bahwa ketaatan tidak punya tanggal kedaluarsa, bahwa pengurapan tidak mengenal pensiun, bahwa kasih kepada Tuhan hanya semakin dalam seiring bertambahnya waktu. Ini adalah waktumu. Waktumu untuk berkata, aku mungkin sudah tidak seperti dulu secara jasmani, tapi rohkulah yang memimpin langkahku. Waktumu untuk menolak rasa malu, rasa tidak cukup, dan rasa dilupakan. Waktumu untuk bangkit dan menjadi teladan, bukan karena kamu sempurna, tetapi karena kamu setia. Tuhan belum selesai denganmu. Kamu belum selesai. Masih ada doa yang harus dinaikkan. Masih ada orang yang harus dikasihi. Masih ada firman yang harus dibagikan. Masih ada api yang harus diwariskan. Dan bahkan jika kamu tidak pernah diundang ke atas panggung, bahkan jika tidak ada satu pun yang berterima kasih, langit bersorak ketika kamu berkata ya kepada Tuhan. Langit berdiri ketika kamu menolak, berkompromi. Langit menangis bersamamu saat kamu menyerahkan segalanya, bahkan tanpa melihat hasil langsung. Hidupmu adalah kesaksian. Diam-diam, penuh kuasa. Tidak keras, tapi tidak bisa diabaikan. Kamu telah menjadi tempat tinggal Roh Kudus, dan itu membuat seluruh surga memperhatikanmu. Jadi, bangkitlah hari ini dengan keberanian yang kudus. Bukan keberanian manusiawi, tapi keberanian yang lahir dari tempat doa. Berdirilah di tengah zaman yang goyah dengan kaki yang tertanam kuat dalam firman. Berjalanlah seperti seseorang yang tahu siapa yang berjalan bersamamu. Dan ketika kamu lelah, ingat, kamu tidak berjalan sendiri. Ada seluruh generasi yang mendahuluimu yang bersorak dari awan saksi. Dan ada generasi di belakangmu yang menunggu untuk melihat bagaimana kamu menyelesaikan perlombaan. Berlarilah dengan tekun, berlarilah dengan iman, berlarilah dengan kasih. Dan ketika saatmu tiba untuk berpulang ke rumah surgawi, kamu tidak akan datang dengan tangan kosong. Kamu akan datang membawa hidup yang telah dihabiskan untuk Tuhan. Dan itu lebih mulia dari apapun. Karena pada akhirnya, itulah tujuan hidup kita. Untuk mengenalnya, mencintainya, dan membuatnya dikenal. Sampai nafas terakhir.